Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, nota pembelaan atau pledoi selaku penasihat hukum terdakwa setebal 800 halaman. Untuk mempersingkat waktu, sudah pukul 3 pula. Sebentar lagi juga kita akan berbuka puasa. Kami hanya akan membacakan inti-inti atau pokok daripada nota pembelaan. Saya kira bisa setuju ya? Setuju ya? Oke. Terima kasih yang mulia, rekan penuntut umum. Pledoi ini yang mulia kami jelaskan sedikit, terdiri dari 9 bab. Supaya yang mulia juga bisa membaca dan melihatnya, boleh kami bagikan. Kami ada melampirkan barang bukti. Ini pledoinya atau pembelaannya. Kasih kopinya 2. Ini lampiran dan ini soft kopinya. Terdiri dari bukti T1 sampai dengan T87. Ya, itu kopi pledoi untuk yang mulia anggota. Satu lagi. Ya. Kopi untuk yang mulia anggota. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Kita mulai dari daftar isi, terdiri dari 9 bab, mulai dari bab pendahuluan, surat dakwaan, fakta persidangan, surat tuntutan, dan analisa fakta. Kami anggap dibacakan. Kemudian analisa yuridis, dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 2 dakwaan. Dakwaan pertama alternatif ke-1 pasal 5 ayat 1 huruf A, kemudian alternatif kedua pasal 5 ayat 1 huruf B, dan alternatif ketiga pasal 13. Karena nota pembelaan ini memohonkan pembebasan, maka ketiga unsur pasal tadi kami uraikan dan kami jelaskan analisa yuridisnya. Tapi yang akan kami bacakan hanya analisa yuridis pasal 5 ayat 1 huruf A. Kemudian dakwaan kedua pasal 12B besar, gratifikasi, ini juga akan kami jelaskan dan bacakan secara pokok-pokoknya. Kemudian ada pidana tambahan pasal 18. Selain itu yang mulia, kami mohon izin untuk menjadi pertimbangan yang mulia. Kami juga menguraikan unsur-unsur pasal 378 KUH pidana penipuan dan pasal 12 huruf E pemerasan dalam jabatan. Kemudian bab pertanggungjawaban pidana kami akan dibacakan. Setelah itu terakhir kesimpulan dan penutup. Itulah ringkasan dari nota pembelaan kami setebal 800 halaman ini yang mulia. Untuk yang pertama akan saya mulai dengan analisa yuridis pasal 5 ayat 1 huruf A. Ada di halaman 558 yang mulia. Kita mulai dari halaman 558. Analisa yuridis dakwaan ke-1 alternatif pertama. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, bahwa terdakwa Ajaib Muhammad Priyatna didakwa dan dituntut melanggar dakwaan ke-1 alternatif pertama, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor yang dibacakan, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum, kami akan menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam analisa fakta, dan selanjutnya penasihat hukum terdakwa akan menilai dan merumuskan dengan pendekatan yuridis guna menentukan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan penjelasan sebagai berikut. Unsur pertama, setiap orang. Kami anggap dibacakan
bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang, maka benar terdakwa Haji Muhammad Priyatna adalah orang perorangan sebagai subjek hukum, oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Yang kedua, unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Berdasarkan pengertian unsur memberi atau menjanjikan sesuatu pada halaman 561, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara aku, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa Haji Muhammad Priyatna telah memberi uang sebesar Rp507.390.000 masing-masing kepada Stefanus Robin Patuju alias Roni sebesar Rp82.390.000 dan Mas Hussein sebesar Rp425 juta pada bulan Oktober 2020. Bahwa uang tersebut diberikan terdakwa Haji Muhammad Priyatna untuk memenuhi permintaan Stefanus Robin Patuju yang disampaikannya secara langsung pada saat bertemu dengan terdakwa di apartemen Treehouse Kuningan tanggal 14 Oktober 2020, di mana Stefanus Robin Patuju meminta uang sebesar 5 miliar, 3,5 miliar, 1,5 miliar, akhirnya 500 juta rupiah. Bahwa uang tersebut diberikan terdakwa karena adanya tekanan batin dan tipuan atas informasi palsu yang disampaikan Stefanus Robin Patuju kepada terdakwa melalui Yadi bersama-sama dengan Saiful Bahri, Radian Azhar, dan Mas Hussein. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa meskipun unsur memberi atau menjanjikan sesuatu tadi telah terpenuhi, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu unsur berikutnya. Apakah perbuatan terdakwa Haji Muhammad Priyatna merupakan suatu tindak pidana korupsi selaku pemberi suap yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebagaimana dakwaan ke-1 alternatif pertama. Kemudian ketiga, di halaman 592, unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara kami anggap dibacakan. Lanjut ke 565, bahwa fakta hukum tersebut bahwa terdakwa Haji Muhammad Priyatna benar. Kami 564 berdasarkan pengertian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara aku, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar Stefanus Robin Patuju alias Roni merupakan pegawai negeri dari kepolisian yang dipekerjakan pada KPK, di mana semula diketahui terdakwa Haji Muhammad Priyatna bernama Roni, dan baru diketahui terdakwa kebenaran sebagai pegawai KPK pada saat melihat langsung ID card lambang burung Garuda yang bertuliskan KPK yang sekilas diperlihatkan oleh Stefanus Robin Patuju kepada terdakwa pada saat bertemu di apartemen Treehouse pada tanggal 14 Oktober 2020, bahwa terdakwa Haji Muhammad Priyatna tidak mengetahui pangkat dan jabatan Stefanus Robin Patuju selaku penyidik KPK. Bahwa meskipun unsur pada pegawai negeri atau penyelenggara terpenuhi, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu unsur berikutnya. Apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana korupsi selaku pemberi suap yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. 4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Halaman 566. Bahwa dikaitkan dengan pengertian unsur tersebut di atas, maka pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah didahului dengan niat atau kehendak dari pemberi yang merupakan suatu kesatuan tujuan atau harapan agar pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan. Berdasarkan pengertian unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara aku, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar Stefanus Robin Patuju sering berkunjung ke Lapas Sukamiskin Bandung bertemu dengan Radian Azhar yang merupakan narapidana di Lapas Sukamiskin Bandung untuk membicarakan usaha ternak jangkrik dan pengembangan usaha-usaha lainnya. 2. Bahwa benar pada sekitar awal bulan Oktober 2020 Stefanus Robin Patuju bersama-sama dengan teman wanitanya Rizky Sinde Awaliyah
melakukan perjalanan ke Bandung. Pada saat setelah tiba di Bandung, Stefanus Robin 47 menghubungi rekannya pengacara bernama Mas Hussein yang juga sedang berada di Bandung sebelum menuju ke rumah istrinya di Sukabumi. Selain itu, Stefanus Robin 47 juga menghubungi sopirnya Agus Susanto yang juga baru tiba di Bandung dari Cirebon, kemudian bertemu di sebuah rumah makan di Bandung. 3. Bahwa benar setelah semuanya bertemu di sebuah rumah makan di Bandung tersebut, Stefanus Robin 47 mengajak Mas Hussein dan Agus Susanto untuk berkunjung ke Lapas Sukamiskin menemui temannya Radian Ashar. 4. Bahwa benar bertempat di Lapas Sukamiskin Bandung, Stefanus Robin 47 alias Roni bersama-sama dengan rekannya Mas Hussein, Agus Susanto bertemu dengan Radian Ashar yang kemudian mengenalkan Saiful Bahri, sesama narapidana di Lapas Sukamiskin. Pada pertemuan tersebut, Saiful Bahri menanyakan kepada Stefanus Robin 47 perihal perkara yang sedang terjadi, yaitu perkara bansos di wilayah Bandung Raya. Kemudian Saiful Bahri menanyakan apakah ada yang kemungkinan akan masuk dalam radar KPK. Kemudian dijawab oleh Mas Hussein, menurut informasi yang dia dapat, kemungkinan ada, yaitu Wali Kota Cimahi, di mana informasi tersebut bersumber dari internet, yaitu berupa chatting di grup messenger sosial media, dan foto-foto ada laporan LSM terkait dengan proyek di Kota Cimahi. Kemudian Saiful Bahri menyampaikan kalau Wali Kota Cimahi kebetulan satu partai, PDI Perjuangan. Kalau memang ada permasalahan di KPK, nanti biar Saiful Bahri yang akan menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa. Kemudian dijawab oleh Mas Hussein, silahkan datang ke Jakarta. 5. Bahwa kemudian Saiful Bahri menyampaikan informasi ini bisa dijual dan mempunyai nilai ekonomis dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari terdakwa. Selanjutnya Saiful Bahri menanyakan kira-kira berapa fee yang akan diminta. Dijawab oleh Mas Hussein, fee-nya sebesar 1,5 miliar, yang maksudnya merupakan lawyer fee sebagai pengacara yang menangani suatu perkara. Kemudian menurut Saiful Bahri, kalau sejumlah itu maka Saiful Bahri belum mendapat bagian dan akan meminta sekitar 3 miliar sampai dengan 5 miliar. Yang dijawab Stefanus Robin 47, terserah Saiful Bahri. 6. Bahwa beberapa hari kemudian, menurut Saiful Bahri, dia sudah menghubungi orangnya yang mendatangi terdakwa Haji Muhammad Priyatna selang 1 minggu atau 2 minggu yang kemudian diketahui bernama Yadi. Bahwa terdakwa semula tidak mengenal Stefanus Robin 47 maupun Saiful Bahri. Terdakwa baru mengetahui Saiful Bahri pada saat masuk ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani masa pidana dalam perkara perizinan SKC Bunda, yaitu pada bulan Mei 2021, yang dikenalkan oleh temannya bernama I. Nyoman Damantre, sesama kader partai. Oleh karenanya tidak ada komunikasi apapun antara terdakwa dengan Saiful Bahri pada sekitar bulan Oktober tahun 2020. 8. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020, terdakwa mendapat informasi dari seseorang bernama Yadi selaku utusan Saiful Bahri yang beberapa kali datang menemui terdakwa di rumahnya guna meyakinkan terdakwa agar mau bertemu dengan seseorang bernama Roni yang disebutnya sebagai penyidik KPK terkait dengan adanya informasi penyelidikan bansos di wilayah Bandung Raya yang sedang dilakukan oleh KPK. 9. Bahwa pada saat bertemu yang ketiga kalinya dengan terdakwa, Yadi menyampaikan agar terdakwa jangan mengabaikan informasi itu karena akan bernasib sama dengan Abu Bakar, Bupati Bandung Barat yang pernah di OTT KPK. Selain itu, Yadi juga meminta nomor handphone terdakwa yang biasa dihubungi oleh Roni untuk berkomunikasi. 10. Bahwa atas informasi dari Yadi tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2020, terdakwa dihubungi oleh seorang bernama Roni. Dalam percakapan telepon tersebut, Stefanus Robin 47 pada pokoknya menyampaikan pesan dari Mas Hussein, yaitu agar terdakwa jangan bikin pergerakan apa-apa selama sekian waktu ke depan karena sudah banyak laporan. Begitu pula jangan telepon, jangan pertemuan dengan siapapun, bicara masalah duit. Kalau itu handphone buang saja, yang dimaknai oleh Mas Hussein sebagai ilmu cocokologi. Dalam bahasa versi Stefanus Robin 47,
yang bahkan menyebut-nyebut nama pimpinan KPK guna meyakinkan terdakwa bahwa dalam perkara aku, penyidik KPK tidak melakukan pemeriksaan sebagai saksi atau BAP terhadap Saiful Bahri dan Yadi. Begitupun penuntut umum tidak dapat menghadirkan keduanya ke hadapan persidangan aku, meskipun telah diminta secara langsung oleh penasihat hukum terdakwa melalui majelis hakim yang mulia. Oleh karenanya, berakibat pada terjadinya ketidaksempurnaan suatu proses pembuktian guna membuktikan suatu rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses terhubungnya terdakwa dengan Roni alias Stefanus Robin Patuju. Bahkan patut diduga dengan tidak dihadirkannya Saiful Bahri dan Yadi sebagai saksi guna mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, seolah-olah terdakwa berhubungan langsung dan mempunyai kedekatan dengan Stefanus Robin Patuju. Bahwa benar terjadi percakapan telepon antara Stefanus Robin Patuju dengan terdakwa sebagaimana transkrip percakapan yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan aku. Akan tetapi pada saat pemeriksaan Stefanus Robin Patuju sebagai saksi tidak ditanyakan apa isi dan maksud percakapan tersebut. Justru ditanyakan oleh majelis hakim kepada terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa, padahal yang mengerti apa isi dan maksud pembicaraan tersebut adalah Stefanus Robin Patuju yang menyebut-nyebut nama pimpinan KPK, di mana penuntut umum telah keliru menyimpulkan adanya kedekatan antara Stefanus Robin Patuju dengan terdakwa dan bersepakat untuk bertemu di Jakarta hanya berdasarkan pada penggalan percakapan telepon. Bahwa dalam persidangan perkara aku, penuntut umum juga tidak dapat menghadirkan barang bukti handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi antara Stefanus Robin Patuju dengan terdakwa. Oleh karena handphone tersebut telah dirampas oleh negara masing-masing dalam putusan perkara yang berbeda. Oleh karenanya tidak sah lagi digunakan sebagai barang bukti dalam perkara aku. Kami lampirkan barang bukti nomor 49 sampai dengan 50. Azan kita lanjutkan atau gimana Mulia? Ada azan? Lanjut aja ya. Bahwa selain itu penuntut umum jika tidak dapat memperdengarkan suara atau voice percakapan telepon antara Stefanus Robin Patuju dengan terdakwa sebagai hasil penyadapan KPK dalam perkara aku, sehingga menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan isi percakapan dari para pihak yang dimaksud. Bahwa transkrip percakapan telepon tersebut bersumber dari 3 buah keping DVD yang berisi soft copy transkrip percakapan telepon antara terdakwa dan Stefanus Robin Patuju yang berasal dari telepon seluler milik terdakwa yang telah disita dalam perkara suap perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 76-dik-01-11-2020 dengan tersangka Ajay Muhammad Priyatna. Kami sampaikan barang bukti BB 46 sampai dengan BB 48 terlampir. 16. Bahwa 3 keping DVD yang berisi soft copy transkrip percakapan telepon antara terdakwa dengan Stefanus Robin Patuju yang dijadikan barang bukti oleh penuntut umum disita dari Alan Dika Putra dan Retno Safitri selaku pegawai KPK yang bertugas pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi KPK, patut diduga merupakan kopian atau duplikat dari transkrip percakapan asli sebagai hasil penyadapan atau interception yang dilakukan KPK pada perkara suap perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda. Oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai barang bukti elektronik yang sah menurut hukum dan alat bukti petunjuk dalam perkara aku. PD BP 46 sampai dengan BB 48 kami buktikan dan kami lampirkan. 17. Bahwa tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan Stefanus Robin Patuju untuk bertemu di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2020, di mana saat itu terdakwa memang mempunyai agenda ke Jakarta untuk melaksanakan tugas partai, yaitu menghadiri rapat koordinasi penanganan COVID-19 di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta pada pukul 14. Oleh karenanya
lebih siang lagi. Kami buktikan dengan bukti T87 berupa surat dari DPD Provinsi PDIP Jawa Barat yang menugaskan Ketua DPC PDIP Cimahi itu terdakwa untuk melaksanakan tugas di DPP PDI Perjuangan. 18. Bahwa pada tanggal 14 Oktober terdakwa bersama-sama dengan Evo Dimas dan selaku ajudan dan Iwan Nugraha selaku sopir sekitar jam 10 pagi berangkat ke Jakarta ke daerah Kuningan. Sebagaimana yang disampaikan Roni, di mana terdakwa berasumsi akan bertemu Roni di kantor KPK. 19. Bahwa tidak benar terdakwa berniat bersepakat untuk bertemu di apartemen Treehouse Kuningan, karena pada saat berkomunikasi dengan Roni alias Stefanus Robin 47 belum diketahui akan bertemu di mana, hanya disampaikan di daerah Kuningan. Ternyata Stefanus Robin 47 meminta kepada teman wanitanya Rizky Sinde Aulia untuk memesan kamar yang dekat dengan KPK pada malam harinya dan baru dipesan pada keesokan pagi harinya melalui aplikasi Traveloka, yaitu apartemen Treehouse Kuningan. Hal tersebut karena Stefanus Robin 47 tidak mempunyai aplikasi untuk memesan kamar hotel. Kemudian pada saat check-in di hotel tersebut menggunakan identitas SIM Agus Susanto karena memang Stefanus Robin 47 sedang tidak membawa KTP-nya. BB Penuntut Umum nomor 10 dan nomor 11. Bahwa tidak benar pertemuan antara terdakwa dengan Stefanus Robin 47 di apartemen Treehouse Kuningan untuk membicarakan tentang pengurusan perkara terdakwa yang akan dibantu diamankan oleh Stefanus Robin 47. Faktanya, tidak ada perkara yang sedang diselidiki oleh KPK di Kota Cimahi, baik terkait dengan bansos maupun proyek APBD. Terbukti saat itu tidak ada satupun kepala SKPD dan camat yang dipanggil oleh KPK dalam proses penyelidikan terkait bansos maupun proyek APBD di Kota Cimahi. Bahwa pada saat bertemu dengan Stefanus Robin 47, terdakwa menanyakan kebenaran identitas Stefanus Robin 47 dengan melihat ID card dengan logo burung Garuda dan tulisan KPK. Akan tetapi terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas nama yang tertera Stefanus dalam ID card tersebut. Oleh karenanya terdakwa hanya mengetahui orang tersebut bernama Roni yang merupakan pegawai KPK berdasarkan ID card yang dilihatnya saat itu. Fakta ini menerangkan suatu keadaan di mana terdakwa tidak mempunyai kedekatan dengan Roni alias Stefanus Robin 47, di mana saat itu baru bertemu dan kenal serta baru melihat ID card yang sengaja diperlihatkan Roni atau Stefanus Robin 47 untuk meyakinkan terdakwa, di mana saat itu terdakwa tidak dapat memastikan kebenaran Stefanus Robin 47 sebagai penyidik KPK. Oleh karena semua pegawai KPK memakai ID card yang sama. Bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada Stefanus Robin 47 untuk dapat membantu mengurus atau mengamankan perkara yang melibatkan dirinya supaya terdakwa tidak ditangkap oleh KPK. Faktanya saat itu sebenarnya memang tidak ada perkara yang sedang diselidiki oleh KPK di Kota Cimahi. Selain itu, ternyata pada tanggal 27 November 2020, sebulan setelah bertemu dengan Stefanus Robin 47, justru terdakwa di OTT oleh KPK. Dalam perkara surat perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda, kami buktikan bukti T1 sampai dengan T18. Bahwa tidak benar pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Stefanus Robin 47 terkait dengan jumlah uang. Faktanya, Stefanus Robin 47 yang berinisiatif duluan meminta uang jasa hukum Mas Hussein sebesar 1,5 miliar kepada terdakwa. Oleh karena merasa tidak ada masalah terkait perkara bansos satu proyek di Kota Cimahi, maka terdakwa keberatan dengan permintaan uang tersebut. Akhirnya karena terus didesak oleh Roni alias Stefanus Robin 47, di mana suasana kebatinan terdakwa yang sudah terjebak dalam tekanan psikis dan suatu keadaan yang tidak mungkin lagi dihindarinya, maka kembali Stefanus Robin 47 meminta uang sebesar 500 juta rupiah setelah menelepon Mas Hussein dan mendapat persetujuan. Bahwa dengan demikian sesungguhnya yang bersepakat dan menyetujui jumlah uang tersebut menjadi 500 juta adalah Stefanus Robin 47 dengan Mas Hussein, karena jumlah yang diminta sudah turun dari 1,5 miliar menjadi hanya 500 juta sebagai uang persaudaraan, bukan sebagai lawyer fee
sebagaimana yang dimaksud oleh Mas Hussein. Oleh karenanya tidak ditemukannya adanya meeting of minds, yaitu a situation when two or more people have the same opinions about something. Suatu keadaan di mana dua orang atau lebih mempunyai pendapat yang sama tentang sesuatu, berupa kesepakatan atau permufakatan antara Stefanus Robin Patuju dengan terdakwa. Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan kehendak atau niat masing-masing pihak, di mana Saiful Bahri mengharapkan keuntungan sejumlah uang dari informasi yang dianggapnya memiliki nilai ekonomis, sementara Mas Hussein menganggap informasi yang didapatnya dari sosial media sebagai cocokologi. Sedangkan Stefanus Robin Patuju selaku penyidik KPK sama sekali tidak mengetahui kebenaran informasi tersebut. Terkait dengan jumlah uang yang diminta, menurut Mas Hussein sebagai lawyer fee, jasa hukum dia sebagai pengacara, kemudian Stefanus Robin Patuju mendapat bagian atau komisi atas jasa mempertemukan Mas Hussein dengan calon klien potensial yang disebutnya untung-untungan, siapa tahu menjadi rezeki. Sementara terdakwa yang terjebak dalam situasi tersebut karena memang tidak ada perkara apapun yang sedang diselidiki KPK di Kota Cimahi, akhirnya menganggap sebagai uang persaudaraan atau persahabatan. Bahwa setelah Mas Hussein setuju lawyer fee yang akan dibayarkan oleh terdakwa sebesar 500 juta, selanjutnya Stefanus Robin Patuju menanyakan kepada terdakwa bagaimana teknis pembayarannya. Yang dijawab terdakwa saat itu membawa uang 100 juta yang diserahkan kepada Stefanus Robin Patuju. Bahwa saat itu terdakwa berangkat ke Jakarta bukan dengan maksud khusus untuk menemui Stefanus Robin Patuju, akan tetapi menghadiri kegiatan partai di DPP PDI Perjuangan, di mana uang sebesar 100 juta yang dibawa terdakwa semula sebesar 25 juta akan diberikan sebagai bantuan kepada salah seorang staf kantor DPP PDI yang akan menikahkan anaknya. Selain itu, terdakwa juga berniat akan membeli jam tangan di sebuah mal di Jakarta. Dengan demikian, uang sebesar 100 juta tersebut bukan secara khusus dibawa dan diniatkan oleh terdakwa untuk diberikan kepada Stefanus Robin Patuju, oleh karena memang terdakwa belum mengetahui akan dimintai sejumlah uang oleh Stefanus Robin Patuju. Bahwa setelah Stefanus Robin Patuju menerima uang sebesar 100 juta, kemudian menanyakan kepada terdakwa bagaimana sisanya. Yang dijawab oleh terdakwa, besok diusahakan sudah lengkap, nanti diletakkan di kamar ini. Dengan demikian juga tidak terdapat kesepakatan terkait dengan teknis pembayaran uang tersebut. Bahwa selain itu, uang sebesar 100 juta tersebut langsung dibagikan oleh Stefanus Robin Patuju sebesar 75 juta untuk Mas Hussein di rumah makan Borero, Keramat, dan sisanya sebesar 25 juta untuk Stefanus Robin Patuju sendiri, di mana uang tersebut merupakan fee yang berhak diterima oleh Mas Hussein selaku pengacara dan yang mempunyai informasi terkait kemungkinan adanya permasalahan hukum terdakwa, sehingga Mas Hussein mendapat bagian yang lebih besar, sedangkan Stefanus Robin Patuju hanya mendapat komisi dari fee yang diterima oleh Mas Hussein. Bahwa setelah bertemu dengan Stefanus Robin Patuju, kemudian terdakwa melanjutkan kegiatannya semula, yaitu menghadiri rapat koordinasi di DPP PDI Perjuangan. Dalam perjalanan, terdakwa menghubungi temannya Haji Deden Wahyudi Hasim untuk meminjam uang cash sebesar 300 juta rupiah. Oleh karena saat itu memang sedang tidak memegang uang cash untuk membayar sisa yang ditagih oleh Stefanus Robin Patuju, di mana kemudian Haji Deden Wahyudi Hasim datang akan mengantar uang tersebut pada malam harinya ke rumah terdakwa. Bahwa selain itu, sebelum pulang ke rumahnya di Cimahi, sekitar sore harinya terdakwa sempat mampir ke Hotel Sariater Kemboti untuk bertemu dengan Dik-Dik Suratno Nugrahawan yang saat itu merupakan Sekda Kota Cimahi. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menceritakan kepada Dik-Dik informasi pertemuannya dengan orang KPK bernama Roni, di mana diceritakan adanya permintaan uang sebesar 1 miliar. Kemudian Dik-Dik Suratno Nugrahawan berinisiatif untuk membantu terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa terserah berapa saja asal jangan menggunakan uang kantong. Bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya di Cimahi, di mana pada malam harinya Haji Deden Wahyudi Hasim datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang pinjaman sebesar 300 juta rupiah.
Yang selanjutnya terdakwa menyuruh anaknya untuk menukarkan uang tersebut kepada kakaknya sebesar 12.000 US dollar, sisanya dalam bentuk 12.000 Singapura dolar dan 80 juta rupiah untuk memenuhi sisa pembayaran yang ditagih oleh Roni alias Stepanus Robin 47, di mana hal tersebut menunjukkan tidak adanya kesepahaman atau kesepakatan terkait mata uang apa yang akan diberikan dan berapa jumlah pastinya. Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 15 Oktober 2020 terdakwa menyuruh ajudannya Epodemas Sugandi bersama Iwan Nugraha sopirnya untuk mengantar uang tersebut ke apartemen Treehouse Suite Kuningan, di mana uang tersebut diletakkan oleh Epodemas di dalam kamar. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut, Stepanus Robin 47 menukarkannya di money changer dalam bentuk rupiah menjadi sebesar Rp387.390.000, di mana Stepanus Robin 47 menginformasikan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan sebesar Rp12.610.000, akan tetapi tidak ditanggapi terdakwa saat itu. 34. Bahwa setelah itu uang sebesar Rp387.390.000 tersebut langsung dibagikan oleh Stepanus Robin 47 sejumlah sebesar 350 juta untuk Maskur Husin di ITC Kuningan dan sisanya sebesar 37.390.000 untuk Stepanus Robin 47, di mana bagian Maskur Husin lebih besar karena sejak awal Maskur Husin lah yang meminta fee sebagai pengacara dengan menggunakan Stepanus Robin 47 selaku penyidik KPK hanya untuk menakut-nakuti orang agar mau memberikan sejumlah uang, di mana menurut Maskur Husin rata-rata semua orang kalau mendengar penyidik KPK pasti takut dan merasa terancam bahwa ini sudah datang penyidik KPK. Kalau tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh penyidiknya, mau memeras atau bagaimana pasti dikasih. Apalagi terdakwa Ajay Muhammad Priyatna sudah tahu kalau disampaikan informasi di awal bahwa ada kasus di KPK dan yang datang penyidik KPK sehingga menjadi takut. Bahwa masih dalam suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan erat sebagai hubungan kausalitas sebab akibat yang masing-masing tidak dapat dipisahkan dan tidak berdiri sendiri. Setelah bertemu dengan terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 di Hotel Syariah Terkambuti, kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober Dik Suratno Nugrahawan selaku Sekda Kota Cimahi melalui ajudannya Wiki Adrianto mengumpulkan para kepala SKPD dan camat yang datang secara terpisah di Hotel Syariah Terkambuti. Dalam pertemuan tersebut, Dik Suratno Nugrahawan menyampaikan informasi dari terdakwa tentang adanya permintaan uang oleh orang KPK, kemudian meminta kepada para kepala SKPD dan camat untuk urunan uang masing-masing sebesar 5 juta sampai dengan 15 juta rupiah guna membantu terdakwa untuk memenuhi permintaan orang KPK yang kemudian diketahui bernama Stepanus Robin 47. Bahwa atas arahan Dik Suratno Nugrahawan tersebut, maka keesokan harinya pada tanggal 16 Oktober para kepala SKPD dan camat mengumpulkan uang yang masing-masing jumlahnya telah ditentukan oleh Dik Suratno Nugrahawan baik langsung maupun melalui stafnya kepada Ahmad Nuryana, sehingga terkumpul uang sebesar 250 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 pada saat bertemu dengan terdakwa di Teknopark Cimahi, Ahmad Nuryana menyampaikan kepada terdakwa ada uang titipan Pak Sekda untuk orang KPK, yang dijawab terdakwa agar dititip kepada stafnya bernama Yanti Ramayanti di kantor Trisakti Manunggal Perkasa. Bahwa kemudian masih pada hari yang sama tanggal 19 Oktober sekitar sore harinya Ahmad Nuryana bersama dengan sopirnya Sihabur Romli mendatangi Yanti Ramayanti di kantornya PT Trisakti Manunggal di Jalan Mutiara nomor 13 Bandung untuk mengantarkan uang sebesar 250 juta rupiah titipan dari Pak Sekda untuk orang KPK tersebut. Kemudian uang tersebut diterima oleh Yanti Ramayanti dan tidak lama kemudian diambil oleh Epodi Dimas Sugandi dan dibawa ke rumah terdakwa. Bahwa benar terjadi komunikasi telepon antara Roni alias Stepanus Robin 47 pada tanggal 19 Oktober. Akan tetapi percakapan telepon tersebut hanyalah sepenggal karena dilanjutkan dengan percakapan telepon melalui aplikasi WhatsApp yang tidak dapat ditunjukkan oleh penuntut umum apa yang menjadi maksud dari percakapan tersebut. Selain itu, komunikasi tersebut juga tidak sah digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana telah diuraikan pada
poin 13 sampai dengan 16 tersebut di atas. Bahwa kemudian setelah menerima uang sebesar 250 juta dari Ahmad Doliana, maka selanjutnya masih ada pada hari yang sama uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar pengembalian pinjaman sebesar 300 juta kepada Haji Deden Wahyudi Hasyim yang telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi permintaan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Kemudian pada malam harinya Haji Deden Wahyudi Hasyim datang ke rumah terdakwa menerima pengembalian pinjaman sebesar 300 juta di mana sengaja dilebihkan sebesar 3 juta sebagai pengganti uang bensin Haji Deden Wahyudi Hasyim yang sudah 2 kali datang ke rumah terdakwa. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2020 Stepanus Robin Patuju bertemu dengan terdakwa di rumah makan Panyawangan Dago, di mana pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari Roni alias Stepanus Robin Patuju yang saat itu sedang ada urusan pribadi kunjungan ke Lapas Sukamiskin bersama teman wanitanya Rizky Sinde Awaliyah. Kemudian dalam pertemuan tersebut Stepanus Robin Patuju kembali menyampaikan informasi dari Masrur Husin yang merupakan sumber utama informasinya, yang menurut Masrur Husin merupakan informasi cocokologi sebagaimana telah diuraikan pada poin tersebut di atas. Kemudian Stepanus Robin Patuju menagih kembali kekurangan uang sebesar Rp12.600.000 sebagaimana yang pernah diinformasikannya kepada terdakwa setelah menukar uang dalam bentuk dolar di money changer yang kemudian diberikan oleh terdakwa sebesar 20 juta oleh karenanya bukan merupakan pelunasan kesepakatan karena memang tidak ada yang disepakati dan jumlah uang yang diberikan juga telah melebihi dari 500 juta rupiah sehingga menjadi 507.390.000 bahwa setelah menerima uang sebesar 507.390.000 dari terdakwa dengan masing-masing bagian Stepanus Robin Patuju sebesar 82.390.000 dan Masrur Husin sebesar 425 juta rupiah, tidak ada satupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Stepanus Robin Patuju terkait dengan kewenangan yang melekat pada dirinya selaku penyidik KPK untuk mengurus dan mengamankan terdakwa dari perkara yang sedang diselidiki KPK di Pemko Cimahi. Oleh karena faktanya memang tidak ada perkara bansos atau proyek di Pemko Cimahi yang saat itu sedang diselidiki oleh KPK. Bahwa selain itu Stepanus Robin Patuju tidak mengetahui adanya penyelidikan KPK terkait perkara bansos di Kabupaten Bandung Barat dan bukan merupakan bagian dari tim Satgas Satuan Tugas Penyelidikan tersebut. Stepanus Robin Patuju mengetahui secara sadar bahwa tidak ada perkara yang sedang diselidiki KPK terhadap diri terdakwa, di mana ternyata sebulan kemudian tanggal 27 November 2020 terdakwa justru di OTT oleh KPK dalam perkara suap perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda yang sama sekali tidak diketahui oleh Stepanus Robin Patuju. Oleh karenanya Stepanus Robin Patuju selaku penyidik KPK tidak dapat membantu mengamankan terdakwa dari dalam internal KPK sendiri. Bahwa sebagai penyidik KPK Stepanus Robin Patuju juga mempunyai kewenangan yang terbatas, di mana kewenangan tersebut baru dapat digunakan apabila mendapat surat perintah atau surat tugas yang dimandatkan atau didelegasikan oleh pimpinan KPK selaku penyidik. Oleh karenanya Stepanus Robin Patuju selaku penyidik KPK tidak bisa melakukan atau tidak melakukan sesuatu penyelidikan atau penyidikan secara sendiri-sendiri tanpa adanya surat perintah dari pimpinan KPK, termasuk dan tidak terbatas diantaranya melakukan pemanggilan, penyitaan, penangkapan, penyadapan, penahanan, dan kewenangan lainnya yang ada pada institusi KPK. Dengan demikian jelas bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada Stepanus masing-masing sebesar 82.390.000 kepada Stepanus Robin Patuju dan sebesar 425 juta kepada Masrur Husin tidak ada kaitannya dengan status atau kedudukan Stepanus Robin Patuju sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara selaku penyidik KPK, dan bukan pula dengan maksud supaya Stepanus Robin Patuju berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyidik. Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan berdasarkan tempus atau waktu peristiwanya sejak awal bulan Oktober 2020
sampai dengan 24 Oktober 2020 telah terjadi suatu rangkaian kejadian dengan urutan peristiwa yang membuktikan suatu keadaan sebagai berikut. 1. Pada awal bulan Oktober 2020, pertemuan antara Stefanus Robin Patunju dengan Maskur Husein dan Agus Susanto dengan Radian Azhar dan Saiful Bahri di Lapas Sukamiskin Bandung. Utusan Saiful Bahri yang bernama Yadi mendatangi terdakwa Haji Muhammad Priyatna sebanyak 3 kali guna meyakinkan terdakwa Haji Muhammad Priyatna agar mau menemui Stefanus Robin Patunju. 2. Tanggal 13 Oktober 2020 terjadi komunikasi telepon dan SMS antara Roni alias Stefanus Robin Patunju dengan terdakwa untuk bertemu keesokan harinya di Jakarta karena terdakwa memang ada agenda partai di DPP PDI Perjuangan di Jakarta. 4. Tanggal 14 Oktober 2020, terdakwa bersama-sama dengan Eko Dimas dan Iwan Nugraha selaku sopir berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi partai terkait COVID-19 di kantor DPP PDI Perjuangan. Kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 12 siang, terdakwa berkomunikasi dengan Roni alias Stefanus Robin Patunju yang diarahkan untuk bertemu di apartemen Treehouse Suite Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Roni alias Stefanus Robin Patunju meminta uang sebesar 1,5 miliar hingga akhirnya turun menjadi 500 juta, di mana saat itu diberikan terdakwa sebesar 100 juta rupiah. Setelah menerima uang 100 juta tersebut, Roni Stefanus Robin Patunju membagikannya kepada Maskur Husein sebesar 75 juta rupiah. Setelah keluar dari apartemen Treehouse Kuningan, terdakwa Haji Muhammad Priyatna melanjutkan kegiatannya di kantor DPP PDI sambil menghubungi temannya Haji Deden Wahyudi Hasim untuk meminjam uang sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya selesai dari acara di kantor DPP PDI, terdakwa mampir di Hotel Syariater Kambuti untuk bertemu dengan Dik-Dik Suratno Nugrahawan, menceritakan informasi adanya permintaan uang sebesar 1 miliar dari orang KPK. Kemudian Dik-Dik Suratno Nugrahawan berinisiatif untuk membantu, dijawab terdakwa terserah asal jangan menggunakan uang kantor. Kemudian malamnya terdakwa didatangi oleh Haji Deden Wahyudi Hasim untuk menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah yang digunakannya untuk diberikan kepada Stefanus Robin Patunju. Keempat, tanggal 15 Oktober 2020, pada pagi harinya terdakwa menyuruh ajudannya Eko Dimas Sugandi dan Iwan Nugraha untuk mengantar uang sebesar 12.000 US dollar, 12.000 Singapura dolar dan 80 juta sisa pembayaran yang ditagih oleh Stefanus Robin Patunju ke dalam kamar di apartemen Treehouse Suite Kuningan. Kemudian setelah mengambil uang tersebut, Stefanus Robin Patunju menukarkannya di dalam bentuk rupiah di money changer di TC Kuningan menjadi 387.390 ribu rupiah. Kemudian menginformasikan kepada terdakwa masih ada kekurangan sebesar 12.610.000 rupiah. Selanjutnya masih di TC Kuningan, Stefanus Robin Patunju membagi uang tersebut sebesar 350 juta untuk Maskur Husein dan sebesar 37 juta rupiah untuk Stefanus Robin Patunju. Kemudian selanjutnya Dik-Dik Suratno Nugrahawan selain sekda pada hari yang sama juga mengumpulkan para kepala SKPD, yaitu untuk urunan masing-masing sebesar 5 juta sampai dengan 15 juta rupiah untuk membantu terdakwa memenuhi permintaan orang KPK yaitu Stefanus Robin Patunju. Kelima, tanggal 16 Oktober sesuai dengan arahan Dik-Dik, para SKPD mengumpulkan uang kepada Ahmad Nuryana yang akhirnya terkumpul sebesar 250 juta rupiah. Tanggal 17 hari Sabtu, tanggal 18 hari Minggu, halaman nomor 592. Lanjut hari tanggal 19 Oktober hari Senin. Pada saat bertemu dengan terdakwa pada acara di Teknopark, Ahmad Nuryana menyampaikan pada terdakwa ada titipan uang dari Pak Sekda untuk orang KPK. Jadi jawab terdakwa, silakan dititip pada Yanti Rahmayanti. Sore harinya uang 250 juta tersebut diambil oleh Eko Dimas Sugandi dan dibawa ke rumah terdakwa. Kemudian malam harinya uang sebesar 250 juta itu digunakan terdakwa untuk membayar pengembalian pinjaman sebesar 300 juta kepada Haji Deden Wahyudi Hasim. Tanggal 24 Oktober, Stefanus Robin Patunju pada saat ke Bandung bersama teman wanitanya menghubungi terdakwa dan akhirnya bertemu makan siang di Rem Panyawangan Dago. Ternyata Stefanus Robin Patunju menagih kekurangan uang sebesar 12.600.000 rupiah dan diberikan oleh terdakwa sebesar 20 juta rupiah. Sejak itu, setelah tanggal 24 Oktober, tidak ada lagi komunikasi, baik telepon maupun SMS atau chatting, dan juga tidak ada lagi pertemuan antara Stefanus Robin Patunju
dengan terdakwa hingga kemudian pada tanggal 27 November 2020 terdakwa di OTT KPK dalam perkara perizinan RSK Situnda. Bahwa pada saat Stefanus Robin Patuju selaku penyidik KPK bertemu dan menerima sejumlah uang dari terdakwa selaku wali kota Cimahi, tidak ada perkara yang sedang diselidiki oleh KPK di kota Cimahi, di mana yang sebenarnya adalah KPK saat itu sedang melakukan penyelidikan dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan proyek-proyek pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2020 sebagaimana Sprindidik nomor 74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 BBJPU nomor 41, yang mana tidak ada kaitannya dengan masalah bansos dan lokus penyelidikan KPK berada di Kabupaten Bandung Barat, bukan di kota Cimahi, di mana pada saat surat perintah penyelidikan tersebut diperlihatkan oleh penuntut umum di hadapan persidangan perkara aku, Stefanus Robin Patuju selaku penyidik KPK tidak mengetahuinya dan tidak pula termasuk dalam nama-nama satgas yang diberikan tugas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Begitu pula dengan terdakwa, tidak mengetahui adanya penyelidikan tersebut dan tidak pernah dipanggil oleh KPK guna dimintai keterangan terkait dengan adanya penyelidikan dimaksud. Bahwa penuntut umum mendalilkan dalam tuntutannya, di mana KPK saat itu sedang melakukan penyelidikan bansos di wilayah Bandung Raya, yaitu Kabupaten Bandung Barat, di mana terdakwa mengetahui bahwa kota Cimahi termasuk wilayah Bandung Raya, sehingga terdakwa mempunyai kepentingan untuk mengamankan posisinya selaku wali kota Cimahi agar tidak menjadi objek penyelidikan KPK. Terhadap dalil ini, penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya surat perintah penyelidikan KPK terkait perkara bansos di wilayah Bandung Raya, termasuk kota Cimahi. Bahkan penyelidikan bansos di Kabupaten Bandung Barat pun memang tidak pernah ada. Yang ada yaitu penyelidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan proyek-proyek pada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Sprindidik nomor 74 tanggal 12 Mei 2020. Bahwa dengan demikian pada saat Stefanus Robin Patuju bertemu dengan terdakwa bukanlah pertemuan antara Stefanus Robin Patuju selaku seorang penyidik dengan terdakwa selaku wali kota Cimahi sebagai pihak yang sedang mempunyai suatu perkara yang sedang diselidiki oleh KPK. Keduanya masing-masing dalam status sebagai subjek hukum yang bebas untuk berbuat sesuatu karena tidak terikat dalam suatu hubungan hukum berupa penyelidikan KPK. Artinya, bukan antara seorang penyidik KPK dengan pihak yang sedang berperkara dan diselidiki oleh KPK. Oleh karenanya, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Stefanus Robin Patuju dan terdakwa yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Dewan Pengawas KPK. Bahwa dalam tuntutannya, penuntut umum mendalilkan di depan persidangan terdakwa J. Muhammad Priyatna memberikan bantahan berupa alibi yang pada pokoknya alasan dirinya memberikan uang-uang tersebut kepada Stefanus Robin Patuju alias Roni adalah karena terdakwa merasa takut dengan Stefanus Robin Patuju yang dapat menangkap terdakwa serta uang-uang yang diberikan oleh terdakwa merupakan uang persaudaraan atau persahabatan. Penasihat hukum terdakwa menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut. Bahwa benar apa yang diterangkan oleh saksi Mas Hussein di hadapan persidangan aku. Rata-rata semua orang kalau dengar penyidik KPK pasti takut, Pak. Itu saja pasti merasa terancam bahwa ini sudah datang penyidik. Kalau nggak ngasih duit, minta itu di penyidikannya, maka mau peras atau bagaimana, ya pasti dikasih. Apalagi Pak Ajanya sudah tahu kalau kita diinformasikan di awal bahwa ada kasus di KPK. Datang penyidik, pasti datang penyidik KPK, takut begitu. Bahwa sejak awal Yadi selaku utusan Saiful Bahri telah menyampaikan ancaman verbal lisan kepada terdakwa J. Muhammad Priyatna agar tidak mengabaikan informasinya karena bisa di OTT KPK seperti Abu Bakar Bupati Bandung Barat yang pernah di OTT KPK. Bahwa pada saat berkomunikasi di telepon, Stefanus Robin Patuju menyebut-nyebut nama pimpinan KPK, di antaranya Bapak Saud Situmorang dan Ibu Basariah Panjaitan,
seolah-olah menggambarkan kedekatannya dengan pimpinan KPK guna meyakinkan terdakwa agar mau bertemu dengan Stepanus Robin 47. Bahwa pada saat bertemu di kamar hotel Stepanus Robin apartemen Treehouse, Stepanus Robin 47 langsung menunjukkan ID card yang terlihat ada logo burung Garuda dan tulisan KPK guna meyakinkan dan menakut-nakuti terdakwa. Bahwa selain itu, Stepanus Robin 47 sambil ngobrol dengan terdakwa juga memperlihatkan berkas-berkas pemeriksaan perkara yang dibawanya dalam ransel hitam sambil menyebut-nyebut adanya penangkapan. Bahwa memang tidak ada kata-kata yang mengancam secara verbal yang dilontarkan oleh Stepanus Robin 47 maupun Maskur Husein yang juga berhubungan dengan terdakwa. Akan tetapi secara psikologis, keadaan batin terdakwa merasa terancam atau tertekan karena sejak awal sudah mendengar informasi dari Yadi yang menyebut adanya orang KPK. Bahwa istilah uang persaudaraan maupun uang persahabatan yang dipergunakan Stepanus Robin 47, Maskur Husein maupun terdakwa berawal dari adanya perbedaan kehendak masing-masing pihak, di mana Saiful Bahri mengharapkan keuntungan sejumlah uang dari informasi yang dianggapnya memiliki nilai ekonomis, sementara Maskur Husein menganggap informasi yang didapatnya dari sosial media sebagai cocokologi, sedangkan Stepanus Robin 47 selaku penyidik KPK sama sekali tidak mengetahui kebenaran informasi tersebut. Terkait dengan jumlah uang, menurut Maskur Husein sebagai lawyer fee, jasa hukum dalam kapasitasnya sebagai pengacara, sedangkan Stepanus Robin 47 mendapat bagian atau komisi atas jasanya mempertemukan Maskur Husein dengan klien potensial yang disebutnya untung-untungan, siapa tahu menjadi rezeki. Sementara terdakwa yang terjebak dalam situasi tersebut karena memang tidak ada perkara apapun yang sedang diselidiki oleh KPK di Kota Cimahi, akhirnya menganggapnya sebagai uang persaudaraan atau uang persahabatan. Bahwa terdakwa Haji Muhammad Priyatna mengetahui jika Stepanus Robin 47 sebagai penyidik KPK saat itu hanya berdasarkan ID card KPK yang diperlihatkan oleh Stepanus Robin 47, di mana terdakwa juga tidak mengetahui bahwa Stepanus Robin 47 adalah benar sebagai penyidik KPK yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan kepada terdakwa yang memang pada saat itu tidak ada penyelidikan oleh KPK di wilayah Bandung Raya, yaitu di mana Kota Cimahi termasuk wilayah Bandung Raya yang ada penyelidikan KPK di Kabupaten Bandung Barat. Itu pun tidak diketahui oleh Stepanus Robin 47 maupun terdakwa. Bahwa tidak ada kepentingan terdakwa untuk bertemu dengan Stepanus Robin 47 di Jakarta, di mana saat itu terdakwa berangkat ke Jakarta bukan dengan maksud khusus untuk menemui Stepanus Robin 47, akan tetapi akan menghadiri kegiatan partai di kantor DPP PDIP sebagaimana surat tugas nomor 1275 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat perihal rapat koordinasi dengan DPP PDIP. Kami buktikan dengan lampiran bukti T87 bahwa tidak ada maksud dan tujuan memang berniat menginginkan agar diri terdakwa dapat diamankan atas bantuan Stepanus Robin 47. Oleh karena ternyata informasi yang disampaikan Yadi yang berasal dari Saiful Bahri, Maskur Husein dan Stepanus Robin 47 pada saat mereka bertemu di Lapas Sukamiskin adalah informasi palsu yang bersumber dari sosial media, dan faktanya memang tidak ada penyelidikan KPK terkait bansos di wilayah Bandung Raya, apalagi di Kota Cimahi. Bahwa tidak benar terdakwa secara sukarela bersedia dan sepakat memberi uang sebesar Rp507.390.000 kepada Stepanus Robin 47 yang masing-masing Rp82.390.000 untuk Stepanus Robin 47 dan Rp425 juta untuk Maskur Husein pada bulan Oktober 2020. Oleh karena pemberian uang tersebut bukan dari inisiatif terdakwa, akan tetapi karena adanya permintaan dari Stepanus Robin 47, di mana jika memang uang tersebut untuk Stepanus Robin 47 dalam kapasitasnya sebagai penyidik KPK sudah seharusnya lah mendapat bagian yang lebih besar daripada Maskur Husein yang hanya seorang pengacara, apalagi bukan pegawai KPK. Bahwa terdakwa pada saat bertemu dengan Stepanus Robin 47 tidak mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewas KPK. Oleh karena pertemuan tersebut memang tidak sedang dalam keadaan terdakwa sebagai pihak yang berperkara di KPK
yang secara sengaja bertemu dengan Stefanus Robin Patuju selaku penyidik KPK. Selain itu, terdakwa juga tidak mengetahui nama jelas dan lengkapnya karena Stefanus Robin Patuju, karena sejak awal yang diketahui adalah bernama Roni, bukan Stefanus Robin Patuju. Di mana pada saat dimintai keterangan sebagai tersangka dalam BAP-nya dalam perkara Rumah Sakit Kasih Bunda, terdakwa telah menerangkan semua yang diketahuinya. Bahkan penyidik KPK saat itu yang bernama Hasan telah melakukan rekonstruksi kejadian perkara di apartemen Treehouse Suite Kuningan dan berencana akan melaporkan sosok yang bernama Roni tersebut ke Polda Metro Jaya. Akan tetapi saat itu tidak terungkap siapa Roni yang sebenarnya adalah Stefanus Robin Patuju. Kami buktikan dengan lampiran bukti T1 sampai dengan T18. Bahwa memang saat itu tidak ada perkara yang sedang diselidiki KPK di Kota Cimahi terkait bansos maupun proyek-proyek APBD. Akan tetapi terdakwa hanya penasaran dengan informasi yang disampaikan oleh Yadi, sehingga mau meladeni komunikasi dan bertemu dengan Stefanus Robin Patuju untuk memastikan kebenaran informasi tersebut yang ternyata hanyalah informasi palsu. Oleh karenanya terdakwa adalah korban penipuan dilakukan oleh Stefanus Robin Patuju bersama-sama dengan Maskur Hussein, Saiful Bahri, dan Yadi, di mana terdakwa telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi nomor LPB-5042-10 Romawi -2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 3 Oktober 2022 yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Kami buktikan dengan bukti T35 sampai dengan bukti T40 terlampir. Bahwa jika melihat pola perbuatan Stefanus Robin Patuju yang menggunakan identitas palsu sebagai Roni, kemudian meminta bertemu dengan terdakwa di Hotel Treehouse Suite Setiabudi bukan di gedung kantor KPK, serta perbuatan Stefanus Robin Patuju yang selalu menggunakan identitas orang lain dalam hal pemesanan kamar di Hotel Treehouse Suite Kuningan dengan menggunakan kartu milik Agus Susanto, serta meminta Rizky Sinde Awalia untuk berhubungan dengan terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi milik Rizky Sinde Awalia dan bukan menggunakan alat komunikasi milik Stefanus Robin Patuju sendiri, semakin menguatkan fakta bahwa hal ini dilakukan untuk mengaburkan jejak perbuatannya guna memuluskan penipuannya terhadap terdakwa sehingga menghasilkan sejumlah uang. Bahwa Stefanus Robin Patuju bersama-sama dengan Mas Grusil awalnya pada tanggal 22 April 2021 ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan jual beli dalam perkara jual beli jabatan di Pemko Tanjung Balai dan Wakil Ketua DPR RI Aji Samsudin terkait perkara dana alokasi APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan terdakwa, di mana semuanya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap masing-masing dalam perkara terpisah sebagaimana tabel berikut. Kami anggap dibacakan. Lanjut ke halaman 603. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindak pidana sebagai delik, tindak pidana korupsi suap sebagai delik pidana yang berpasangan antara pemberi dan penerima suap, maka dalam perkara sebelumnya yang terpisah telah terpenuhi dan sempurna, yaitu M. Syahrial dan Aji Samsudin sebagai pihak pemberi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A, dan Stefanus Robin Patuju dan Mas Hussein sebagai pihak penerima sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A, di mana seluruhnya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Bahwa terungkap dalam persidangan ternyata setelah menerima sejumlah uang dari terdakwa, Stefanus Robin Patuju alias Roni selaku penyidik KPK tidak pernah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan keterangan di hadapan persidangan sebagai berikut. Setahu saya Pak, waktu itu belum ada perkara yang naik, kami sudah cek. Saya coba-coba cari searching di Google, perkara bansos belum naik. Saya tidak pernah berupaya untuk mencari di kantor, baik di email kantor maupun di aplikasi Elo, atau bertanya kepada rekan penyidik atau penyelidik, tidak ada sama sekali. Saya hanya mencari di internet, begitu saja. Bapak bisa cek rekam jejak CCTV dengan titik di lantai 13, rekam-rekam jejak di laptop kerja saya tidak pernah buka aplikasi sama sekali. Saya tidak pernah masuk ke dalam aplikasi Elo. Saya tidak mencoba untuk memonitor dengan melakukan apa-apa di kantor. Tidak ada Pak, karena grup WA itu juga grup hanya Satgas. Saya tidak bisa berkoordinasi dengan Satgas lain, tidak pernah.
Saya tidak tahu Pak, dan yang diundang dalam ekspos perkara adalah Satgas yang inline saja Pak. Begitulah keterangan Stefanus Robin 47 dalam persidangan aku. Bahwa dengan demikian semakin jelas tidak ada penyelidikan KPK terkait bansos di wilayah Bandung Raya, apalagi kota Cimahi, di mana Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK juga tidak melakukan tindakan apapun dalam jabatan dan kewenangan yang melekat padanya untuk mengurus ataupun mengamankan terdakwa dari penyelidikan KPK dimaksud. Terbukti sebulan setelahnya pada tanggal 27 November 2020 terdakwa di OTT oleh KPK dalam suap perizinan kasih bunda yang tidak ada kaitannya dengan bansos dan penyelidikan yang sedang dilakukan KPK di Kabupaten Bandung Barat. Bahwa meskipun beban pembuktian suatu perkara pidana ada pada penuntut umum guna membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, akan tetapi tidak pula ada larangan bagi terdakwa untuk membuktikan sebaliknya guna membuktikan terdakwa tidak bersalah, salah satunya dengan menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan saksi Edecat Haji Deden Wahyudi Hasim guna membuktikan dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa menerima gratifikasi sebesar 250 juta dari Kepala SKPD dan Camat Kota Cimahi untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi ternyata dakwaan tersebut keliru oleh karena terbukti dua peristiwa sebagai berikut. Tanggal 14 Oktober untuk memenuhi permintaan Stefanus Robin 47, terdakwa meminjam uang sebesar 300 juta kepada Haji Deden Wahyudi Hasim. Tanggal 19 Oktober setelah menerima uang 250 juta dari Ahmad Nuriana, terdakwa mengembalikan uang 300 juta kepada Haji Deden Wahyudi Hasim dengan menggunakan uang yang 250 juta dari Ahmad Nuriana. Bahwa dengan demikian keterangan saksi Haji Deden Wahyudi Hasim dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian merupakan suatu fakta hukum yang saling berkaitan erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak berdiri sendiri serta berpengaruh banyak terhadap perkara aku karena keterangannya telah meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karenanya beralasan hukum bagi yang mulia untuk mempertimbangkannya. Bahwa terkait dengan keterangan saksi Edecar Inyoman Damantre yang menerangkan bahwa saksi Inyoman Damantre yang memperkenalkan pertama kali Saiful Bahri dengan terdakwa pada sekitar bulan Mei 2021, di mana pertemuan tersebut dilakukan saat terdakwa Haji Muhammad Priyatna telah menjadi tahanan di Lapas Sukamiskin, membuktikan kebenaran yang menjadi fakta hukum bahwa terdakwa tidak mengenal Saiful Bahri dan tidak pernah mengetahui adanya penyelidikan KPK di wilayah Bandung Raya dan Kabupaten Bandung Barat, tidak pernah berkomunikasi dengan Saiful Bahri untuk meminta bantuan agar dihubungkan dengan atau dipertemukan dengan Stefanus Robin 47 alias Roni. Oleh karena itu, sejak awal memang tidak ada niat atau kehendak dalam diri terdakwa untuk bertemu bahkan memberikan sejumlah uang kepada Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK. Bahwa keterangan saksi Radian Azhar yang menerangkan bahwa dirinya lah yang mempertemukan Saiful Bahri dengan Stefanus Robin 47 di Lapas Sukamiskin atas keinginan Saiful Bahri, maka pada pertemuan tersebut Saiful Bahri menanyakan kepada Stefanus Robin 47 perihal perkara yang sedang terjadi, yaitu perkara bansos di wilayah Bandung Raya. Kemudian Saiful Bahri menanyakan apakah ada kemungkinan yang akan masuk dalam radar KPK. Kemudian dijawab oleh Mas Husin, menurut informasi yang dia dapat kemungkinan ada, yaitu wali kota Cimahi, di mana informasi tersebut bersumber dari internet. Kemudian Saiful Bahri menyampaikan kalau wali kota Cimahi kebetulan satu partai PDIP. Nanti biar Saiful Bahri yang menyampaikan informasi tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas sejak awal Saiful Bahri tidak menanyakan atau memberikan informasi terkait kota Cimahi dan terdakwa yang sedang dipantau atau berperkara dengan KPK, sehingga perlu dibantu, diurus atau diamankan oleh Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK. Bahkan pertanyaan Saiful Bahri yang ditujukan kepada Stefanus Robin 47 justru dijawab oleh Mas Husin dengan informasi yang berbeda, yaitu informasi yang bersumber dari internet di sosial media terkait dengan proyek di kota Cimahi. Tidak juga disebutkan secara spesifik proyek di kota Cimahi. Proyek apa? Apakah melibatkan terdakwa? Di mana kemudian Saiful Bahri menyampaikan informasi ini bisa dijual dan memiliki nilai ekonomis dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan
sejumlah uang dari terdakwa. Bahwa diketahui oleh umum, terdakwa Haji Muhammad Priyatna adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi yang menjabat Wali Kota Cimahi periode 2017-2020. Oleh karenanya secara umum diketahui luas oleh masyarakat, termasuk Saiful Bahri karena sesama kader PDIP. Akan tetapi antara terdakwa dengan Saiful Bahri tidak pernah mengenal satu sama lain secara langsung, baik berhubungan, berkomunikasi, ataupun bertemu. Terbukti guna menyampaikan informasi dari Mas Husein tersebut, Saiful Bahri mengutus seseorang bernama Yadi yang dikenal oleh terdakwa. Bahwa dalam perkara aku sejak proses penyidikan hingga penuntutan saat ini, penuntut umum KPK tidak dapat menghadirkan Saiful Bahri dan Yadi ke hadapan persidangan meskipun telah diminta, sehingga oleh karenanya berakibat pada terjadinya ketidaksempurnaan pembuktian guna membuktikan suatu rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi, sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Bahwa Stefanus Robin 47 memberikan nomor handphonenya kepada Saiful Bahri karena diminta oleh Saiful Bahri guna memuluskan niatnya untuk menipu terdakwa agar mendapatkan keuntungan dan menghasilkan sejumlah uang dari terdakwa melalui Yadi dengan menggunakan Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK untuk menakut-nakuti terdakwa. Bahwa dengan demikian keterangan saksi Adecat Inyomanda Mantra dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian merupakan suatu fakta hukum yang saling berkaitan erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak bersendiri-sendiri dan tidak dapat dipisahkan, serta berpengaruh banyak terhadap perkara aku karena keterangan yang telah meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya. Bahwa sumber uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Roni alias Stefanus Robin 47 dan Mas Husein sebesar Rp507.390.000 adalah sebagai berikut. Sebesar Rp207.390.000 adalah uang pribadi yang sebagian ditukarkan terdakwa dalam bentuk US dollar dan Singapura dollar. Sebesar 300 juta adalah uang pinjaman dari Haji Deden Wahyudin Hasim yang telah dikembalikan terdakwa sebesar 303 juta rupiah, di mana sebesar 250 juta merupakan uang hasil urunan para kepala SKPD dan camat yang diserahkan oleh Ahmad Nuriana kepada Yanti Rahmayanti, dan sisanya sebesar 53 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa. Bahwa oleh karena memang sejak awal terdakwa bertemu dengan Dik-Dik Suratno Nugrahawan menceritakan adanya permintaan sejumlah uang oleh orang KPK alias Roni alias Stefanus Robin 47 sehingga untuk membantu terdakwa Haji Muhammad Priyatna guna memenuhi permintaan uang tersebut, Dik-Dik Suratno Nugrahawan mengumpulkan urunan dari para kepala SKPD dan camat Cimahi yang dikoordinir oleh Ahmad Nuriana, di mana terkumpul uang sebesar 250 juta rupiah dan telah digunakan sebagaimana mestinya, yaitu mengganti uang pinjaman sebesar 300 juta dari Haji Deden Wahyudin Hasim yang telah digunakan untuk memenuhi sisa bagian pembayaran yang diminta oleh Roni alias Stefanus Robin 47. Bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum, uang yang diterima oleh terdakwa sebesar 250 juta rupiah dari para kepala SKPD dan camat bukanlah merupakan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Yang Mulia untuk mempertimbangkannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada Stefanus Robin 47 dan Mas Husein bukan merupakan pemberian suap yang berasal dari uang pribadi terdakwa dan urunan dari para kepala SKPD, di mana tidak ada maksud terdakwa memberikan uang agar Stefanus Robin 47 mengawasi serta mengamankan terdakwa selaku Wali Kota Cimahi tidak menjadi target penyelidikan bansos KPK di wilayah Bandung Raya pada tahun 2020. Oleh karena memang tidak ada penyelidikan bansos KPK di wilayah Bandung Raya tahun 2020, apalagi Kota Cimahi yang melibatkan dan terkait dengan terdakwa, sehingga lebih tepat terdakwa adalah korban penipuan atau pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh Stefanus Robin 47 bersama-sama dengan Mas Husein, Saiful Bahri dan Yadi. Oleh karenanya seluruh dalil-dalil dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Bahwa sudah seharusnya lah, halaman 611 ya, bahwa sudah seharusnya lah KPK sebagai sebuah lembaga negara
yang diberikan kewenangan besar super body oleh undang-undang untuk menyeleksi dan merekrut penyidik dan penuntut umum yang handal dan berintegritas. Bukan seperti Stefanus Robin IV yang menggunakan statusnya selaku penyidik KPK menyampaikan dan menjual informasi palsu, menakut-nakuti kepala daerah dalam melakukan tindak pidana penipuan atau pemerasan dalam jabatannya guna mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari setiap orang yang ditemuinya, termasuk dalam perkara ini terdakwa Ajai Muhammad Priyatna. Pendapat ahli doktrin-doktrin kami anggap dibacakan. Kami lanjutkan ke halaman 629. Sedikit lagi ini, Mulia. Dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Stefanus Robin IV sebagai pegawai KPK diketahui terdakwa setelah ID card pegawai KPK yang dipakainya dan dilihat sekilas oleh terdakwa, di mana faktanya memang Stefanus Robin IV selaku penyidik KPK tidaklah masuk dalam surat perintah penyelidikan KPK terkait proyek-proyek Kabupaten Bandung Barat, dan tidak pernah ada penyelidikan KPK terkait bansos di wilayah Bandung Raya tahun 2020, sehingga perbuatan terdakwa yang memberikan uang kepada Stefanus Robin IV adalah pemberian sesuatu yang tidak termasuk suap karena memang tidak ada kaitan dalam jabatan dan kewenangan penerima. Bahwa benar Stefanus Robin IV sebagai penyidik KPK diketahui terdakwa berdasarkan ID card yang dipakainya, akan tetapi tidak benar sebagai wali kota Cimahi saat itu terdakwa sedang merasa resah setelah mendapat informasi adanya penyelidikan di wilayah Bandung Raya, yaitu Kabupaten Bandung Barat, di mana kota Cimahi termasuk juga wilayah Bandung Raya. Oleh karena faktanya memang tidak ada penyelidikan KPK di wilayah Bandung Raya, termasuk kota Cimahi. Terdakwa berkomunikasi dan bertemu dengan Stefanus Robin IV hanya karena didorong rasa penasaran setelah mendengar informasi dan ancaman dari Yadi, utusan Saiful Bahri, sehingga memang tidak ada bantuan yang diharapkan terdakwa agar dapat dibantu oleh Stefanus Robin IV untuk mengawasi serta mengamankan terdakwa selaku wali kota Cimahi agar tidak menjadi target penyelidikan bansos di wilayah Bandung Raya. Pada tahun 2020 terbukti sebulan kemudian terdakwa di OTT KPK dalam perkara Presiden Kasih Bunda. Bahwa sebagai penyidik KPK, Stefanus Robin IV juga mempunyai kewenangan yang terbatas, di mana kewenangan tersebut baru dapat digunakan apabila telah mendapat surat perintah atau surat tugas, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Faktanya, Stefanus Robin IV selaku penyidik KPK tidak mengetahui adanya penyelidikan KPK terkait proyek-proyek di Kabupaten Bandung Barat karena tidak masuk dalam satgas yang dimandatkan oleh pimpinan KPK saat itu. Bahwa terkait dengan Stefanus Robin IV telah berupaya melakukan pemantauan dan pencarian informasi walaupun melalui searching Google di internet. Menurut kami, tidak perlu menjadi penyidik KPK untuk kita dapat melakukan searching di Google atau di internet. Oleh karena setiap orang yang mempunyai akses terhadap internet dapat melakukan pencarian berita di Google melalui handphone, laptop, komputer, dan sebagainya. Hal ini membuktikan dalil penuntut umum hanyalah mengada-ngada dan mencari-cari pembenaran yang dikait-kaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Yang Mulia untuk menolak dan menyampingkannya. Bahwa fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas sesuai dengan keterangan saksi-saksi, kami anggap bacakan. Selanjutnya halaman 632. Bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur-unsur pasal tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkaraku serta analisa yuridis yang telah penasihat hukum terdakwa Muhammad Priyatna uraikan di atas, maka dengan demikian unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan ke-1 alternatif pertama tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 alternatif pertama. Bahwa perbuatan Stefanus Robin IV bersama-sama dengan Maskur Husin, Agus Susanto, Raden Azhar, Saiful Bahri dan Yadi
lebih tepat merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUH pidana, atau setidak-tidaknya perbuatan Stefanus Robin 47 alias Roni merupakan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana pertimbangan yang mulia bagi yang mulia misalkan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo. Demikian yang mulia analisa yuridis pasal 5 ayat 1 huruf A sebagai dakwaan ke-1 alternatif pertama di halaman 634. Ini analisa yuridis dakwaan ke-1 alternatif kedua pasal 5 ayat 1 huruf B kami anggap dibacakan karena kami berkesimpulan juga tidak terbukti. Yang ketiga, analisa yuridis dakwaan ke-1 alternatif ketiga yaitu pasal 13 Undang-Undang Tipikor di halaman 649 kami anggap juga dibacakan karena kami berkesimpulan juga tidak terbukti. Kemudian kami lanjutkan dengan analisa yuridis dakwaan kedua gratifikasi yaitu halaman 668 yang akan dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia.